Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik anak bapak, hari ini kita belajar tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengelola udara bersih. Pembelajaran yang ke-1, Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan maskoki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan oleh ikan itu? Anak bapak semuanya, dari cerita tadi kita akan ambil nanti beberapa pokok pikiran. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Maskoki, betul sekali. Lalu siapa yang memelihara ikan hias tersebut? Dayu. 100 untuk kamu semua. Di mana ikan hias itu dipelihara? Akuarium, benar sekali. Yang keempat, kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari, benar. Kapan akuarium itu dibersihkan oleh si Dayu? Seminggu sekali, betul. Kemudian, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Saat mulut ikannya terbuka dan menutup. Benar. Anak bapak semuanya, lihat. Si Dayu memperhatikan mulut ikannya terbuka dan tertutup. Ya, dia berpikir apa yang dilakukan oleh ikan itu. Ternyata ikan itu sedang bernapas. Kita akan belajar beberapa pernapasan hewan. Pertama, alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau furnace. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis, terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh udara. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulitnya cacing. Nah, kemudian di gambar ini ada cacing mainan dalam game juga ya. Yang kedua, alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Seperti hewan lain, serangga bernapas dengan mengisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut dengan trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut dengan spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Jadi begitulah pernapasan dan sistem pernapasan pada serangga. Yang ketiga, alat dan sistem pernapasan pada ikan atau Pisces. Semua makhluk hidup, termasuk ikan, memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Lihat dalam tanda kurung yang warna hijau. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Nah, itu ada insangnya. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya, insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut dengan tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini, terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap
oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Nah, kamu tahu pompa isap air? Pertama-tama tutup insang menutup. Secara bersamaan mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan tutup insang terbuka. Akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan dari mulutnya ikan. Inilah yang diamati oleh Dayu ketika mulut ikannya terbuka. Pada gambar kiri di atas ditunjukkan saat pernapasan dimulai. Mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk menghisap air. Gambar anak panah biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Gambar sebelah kanan menunjukkan saat berikutnya mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insang. Kamu perhatikan ada panahnya. Alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Ini yang keempat. Katak termasuk hewan amfibi, yaitunya hewan yang hidup di darat dan di air. Berarti hidup di dua alam nih, dan haram untuk dimakan. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus. Setelah berusia 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kepilar darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Jadi ketika dia berusia 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Tapi ketika sudah dewasa, katak itu bernapas dengan paru-paru. Kelima, alat dan sistem pernapasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons, spons atau busa. Nah, ini kamu lihat di dalam gambar ada paru-paru ular ya. Ini bentuk paru-parunya. Yang keenam, alat dan sistem pernapasan pada burung atau apes. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut dengan trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Nah, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Ketika dia sedang hinggap, dia menghisap udara. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara lagi. Udara yang dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Jadi ketika terbang, burung itu tidak menghirup udara lagi. Nah, jadi langsung dari kantong udaranya. Yang ketujuh, alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, dayung, dan lumba-lumba. Nah, ini ketika hari raya Idul Adha kemarin nih, banyak sembelian di Padang juga seperti itu. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorokan, dan paru-paru. Perhatikan gambar organ pernapasan kuda berikut. Itu hidungnya masuk melalui hidung, kemudian trakea, terus ke paru-paru.
Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katupnya akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katupnya menjadi terbuka. Nah, saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air ketika dia muncul ke permukaan, ya. Tapi ketika dia masuk ke dalam air, katupnya tadi itu tertutup. Ya, ini nggak masuk air ke dalam hidungnya. Nah, ketika dia keluar baru airnya katupnya jadi terbuka. Nah, Bapak semuanya, itulah materi kita hari ini. Kemudian dari yang telah dijelaskan, apa perbedaan organ pernapasan pada cacing tanah, ikan, katak, ular dan lumba-lumba? Ya, kamu jawab nanti di buku tulis kamu.